Buat kalian masih bingung, lebih penting planning atau lakukan terlebih dahulu untuk mencapai satu goal, jangan di skip videonya, tonton sampai selesai. Jadi kemarin itu ceritanya saya itu ikut bos saya ketemu, anggaplah calon klien gitu ya. Bukan klien sih sebenarnya, calon partner. Jadi kita akan bekerja sama gitu di salah satu platform ya. Intinya kita akan kerja sama gitu. Tapi kemarin itu kan terjadi suatu perdebatan kecil gitu loh. Jadi perdebatan itu ya untuk menemukan titik terang atau penyamaan visi gitu ya. Eh, nah, kedua orang ini kan anggaplah sama-sama akan bermitra gitu loh. Jadi bos saya itu tipenya orang yang sangat terplanning gitu loh. Kalau planning terplanning, terus ada banyak gitu planning, ada planning A, planning B, planning C dan D gitu. Sedangkan calon mitra ini itu tipenya itu udah lakuin aja gitu loh. Just do it gitu loh. Lakuin aja, nanti juga ketemu jalannya gitu loh. Bahkan itu punya istilah gini, jalani aja, nanti juga akan ketemu jalannya di tengah jalan gitu. Nah jadi kan eh, otomatis ini kan dua terminologi yang berbeda dalam melakukan suatu pekerjaan gitu. Nah sempat adu kayak adu debat gitu, bukan debat sih sebenarnya, itu kalau bahasanya penyamaan visi. Dan saya lucu aja sebenarnya, tapi setelah saya lihat reasonnya gitu loh, alasan kenapa bos saya sukanya metode seperti itu, kenapa calon mitra ini suka metodenya seperti itu gitu loh. Jadi mitra saya ini dari berapa puluh tahun dia melakukan suatu pekerjaan gitu, semuanya ya just do it gitu, lakuin aja dan akhirnya ada resultnya gitu loh. Sedangkan bos saya ini juga seperti itu gitu loh, karena dengan dia terplanning semuanya tercapai gitu loh. Karena dia selamanya sebelum dia begitu terplanning gitu ya, dia hanya punya planning A, gagal dari nol lagi gitu loh. Nah akhirnya dia mempunyai metode itu, punya planningnya banyak gitu loh. Jadi ketika planning A ini tidak tercapai, dia pakai planning B gitu loh. Ketika planning B ini tercapai, tidak pakai planning C. Jadi dua-duanya sama-sama membuktikan ada result itu dengan dua pendekatan seperti itu. Lalu masalahnya di mana? Mari kita bahas. Nah, jadi semua itu berawal sebenarnya ketika bos saya itu bertanya ke mitra, sebenarnya bukan mitra ya, yang satu lagi yang menemukan dua perusahaan ini gitu loh, dua eh, calon klien ini, calon mitra ini gitu loh. Dia menanyakan bisnis plan-nya seperti apa gitu loh. Apa yang akan didapatkan oleh konsumen ketika dua perusahaan ini bekerja sama gitu loh. Nah, terus dari pihak calon mitra ini menjelaskan planning mereka, dan menurut bos saya itu bukan planning gitu, belum terplanning gitu. Nah akhirnya mitra ini langsung bahasanya membantah gitu, bahwa ya kalau dari saya sih lebih baik lakukan aja dulu, nanti juga akan ketemu jalannya gitu. Dan dia menceritakan apa pengalaman dia selama ini gitu. Nah bos saya juga menceritakan pengalaman dia selama ini gitu loh. Jadi bahasanya bentrok visi gitu loh, bentrok mungkin terminologi kali bahasanya ya, bentrok cara pandang untuk mencapai suatu goal gitu loh. Tapi akhirnya ketika bos saya menjelaskan alasan atau reasonnya dan result yang sudah dia capai dengan metode seperti itu gitu loh. Dan calon mitra ini juga menjelaskan reasonnya dia dengan menggunakan terminologi seperti itu, dan dia mampu mencapainya gitu loh. Akhirnya terjadilah anggaplah peleburan gitu loh. Ya udahlah, dua pendekatan ini malah justru bisa bekerja sama. Akhirnya saya simpulkan waktu itu di pikiran saya bahwa ternyata tidak penting ya, maksudnya kita tidak bisa mengatakan mana lebih penting planning atau lakukan terlebih dahulu gitu loh. Karena ketika saya lihat bahwa bos saya itu dia terplanning, memiliki planning yang jelas, dan dia sungguh-sungguh melakukan gitu loh. Dan akhirnya orang-orang di sekitarnya juga ikut dia gitu loh. Sedangkan si B tadi, ya calon mitra tadi juga seperti itu. Sebenarnya dia bukan tidak punya planning, justru dia punya planning. Cuma planning dia tidak terplanning. Jadi tidak seperti bos saya ada bisnis plan-nya yang memang dia background-nya bisnis gitu. Jadi dia seperti itu, semua terplanning gitu loh. Nah, sedangkan mitra ini kan konsepnya ada di dia, tetapi dia lead by example gitu loh. Jadi dia punya plan dan dia lakukan. Dia lakukan karena dia belajar dari pengalaman dia sebelumnya, katanya bahwa begitu banyak plan, dan teman-teman dia juga seperti itu katanya, begitu banyak plan dan akhirnya tidak ada realisasi karena hanya sibuk dengan plan. Makanya mitra ini berpikir bahwa ya just do it,
Justru dengan kita melakukan, kita tahu jalannya gitu loh. Artinya kita belajar dari kegagalan, kita belajar dari kesalahan, dan kita learning by doing. Akhirnya saya simpulkan bahwa oh, bapak ini tipenya itu lead by example gitu loh. Jadi dia bukan tidak terplanning, dia punya planning, tapi tidak dia terplanningkan untuk orang-orang lain. Pokoknya dia lakuin aja, orang lain akan mengikuti. Setelah saya analyze gitu loh, saya analisa bahwa memang bapak ini kan sangat religius gitu loh. Jadi dia melakukan dulu, baru orang-orang akan mengikuti gitu loh. Kalau kita lihat dari pendekatan Islam ya, Rasul kan juga seperti itu. Jadi dia melakukan, baru orang lain mengikuti gitu loh. Jadi saya ingat bahwa oh iya ya, ternyata memang ada yang sering saya sampaikan ketika saya memberikan materi tentang kepemimpinan dalam Islam, khususnya menggunakan cara Rasul gitu loh. Bahwa bapak itu juga seperti itu gitu loh, karena dia sangat religius ya. Jadi dia melakukan ada berapa program kerja, mungkin itu ada di YouTube-nya sih sebenarnya, ada berapa program kerja yang dia lakukan dan banyak pengikutnya gitu loh. Artinya ternyata bukan masalah planning atau lakukan dulu gitu loh. Ternyata yang penting memang planning dulu, terus kita lakukan yang kesungguhan hati gitu loh, total komitmen gitu loh. Karena bapak tadi bukan tidak terplanning, dia punya planning tapi tidak terplanning gitu loh. Tidak, artinya itu tidak secara bisnis, dia tidak bikin bisnis plan gitu loh. Yang penting ada di otak dia dan dia lakukan gitu loh. Sedangkan bos saya tadi juga benar gitu loh, dia punya plan dan dia langsung just lakukan gitu loh. Artinya dua-duanya sama sebenarnya. Bedanya adalah bos saya ini dia terplanning terus dilakukan dengan 100% dan dia benar-benar sungguh-sungguh. Bapak ini juga seperti itu gitu loh. Dia tidak mau seperti teman-temannya yang hanya planning dan tidak ada realisasi. Dia punya plan langsung dilakukan. Jadi intinya poinnya adalah bukan masalah perdebatan dua ini tidak penting, karena dua-duanya sama penting. Mereka itu sebenarnya sama, hanya beda bahasa mereka dalam menyampaikan. Karena kalau saya lihat sama-sama seperti itu, sama-sama punya plan dan dia melakukan, bukan hanya banyak plan doang, tapi dia punya plan terus lakukan dan total komitmen 100%, tidak gampang menyerah. Kan banyak orang punya plan selesai hanya sebatas plan. Ada orang yang melakukan saja tanpa ada plan juga nggak bisa, ngawur jadinya gitu loh. Nah ini yang terjadi dengan anggapan bos saya awalnya gitu, bahwa kalau kita hanya melakukan tidak ada plan, yang ngawur jadinya gitu loh. Tapi yang mitra membela diri bahwa saya melakukan berhasil kok gitu loh. Akhirnya saya simpulkan, oh bapak ini, mitra kita ini bukan berarti dia tidak punya plan, justru dia punya plan tapi dia tidak terplanning, tidak bikin plan bisnis plan gitu loh. Artinya apa? Yang terpenting adalah kita punya goal terlebih, simpulan saya pribadi ya. The first step yaitu kita punya plan, goal terlebih dahulu. Nah, bos saya punya goal selama ini, mitra ini punya goal gitu loh. Bedanya adalah dalam tataran planningnya, itu aja. Karena setelah kita punya goal, punya plan, terus kita realisasikan, lakukan, dan ada controllingnya dan ada evaluasinya gitu. Jadi sama aja gitu loh. Mereka sama-sama punya goal sebenarnya, cuman tipikal plannya yang berbeda gitu loh. Kalau bos saya terplanning dulu, lakukan dan 100%, tipe mitra kita ini punya goal juga, plannya hanya di otak dia dan dilakukan, dan orang lain akan mencontoh dia gitu. Jadi ya seperti itu, dua-duanya penting, dua-duanya benar, tidak ada yang salah. Karena yang penting itu adalah bukan plannya tapi goalnya dulu. Ketika kita punya long term goal, baru kita pecahkan menjadi plan. Nah, ada plan A, plan B, plan C, dan kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Cukup dengan lakukan dengan sungguh-sungguh? Tidak. Kita benar-benar harus belajar dari mereka berdua bahwa ya benar, ini saya sering sampaikan ketika saya menjadi materi tentang kepemimpinan, bahwa yang penting itu adalah lead by example gitu loh. Jadi kita lakukan dengan contoh, bukan lakukan dengan perintah. Ya seperti itu ceritanya. Semoga pengalaman ini bermanfaat buat teman-teman, karena bagi saya sangat bermanfaat sekali. Dan masih banyak sebenarnya pengalaman yang dari saya 10 tahun lalu mungkin ya, belum sampai ya, 7 tahun lalu ya, dari saya awal bekerja. Begitu banyak pengalaman yang menurut saya berharga yang ingin saya share ke teman-teman di YouTube ini. Itu saja, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.